Meski belum waktunya kampanye, pasca pengambilan nomor urut, para calon presiden dan wakil presiden tetap rajin bersosialisasi ke masyarakat. Para capres-cawapres memberikan keyakinan memenangkan pemilihan presiden 2024. Mendekati masyarakat sambil menggelorakan keyakinan memenangkan pemilihan presiden 2024 gencar dilakukan. Kepercayaan diri menguat pasca nomor urut peserta Pilpres sudah di tangan. Jawa Tengah yang selama ini jadi lumbung suara PDI Perjuangan kini coba direbut Prabowo Subianto dengan ujung tombaknya Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran menyatakan karena beratnya medan perebutan suara perlu ada strategi khusus menghadapi kampanye Pilpres di Jawa Tengah karena harus berhadapan dengan calon presiden yang merupakan gubernur Jawa Tengah 2 periode, Ganjar Pranowo. Kami berbagi tugas, misalnya kemarin saya ke Palembang, lalu ke Lampung, Bangka Belitung, kami bagi tugas. Ini harus pecah suara nanti, tantangannya lebih berat karena ada Pak Ganjar juga. Ya makanya nanti ada mitigasi khusus di Jawa Tengah. Tapi yang jelas kami bekerja, kami berkampanye, kami menyambangi tempat-tempat itu bukan berdasarkan basis, tapi bagaimana kita bisa bertemu langsung dengan warga, menerima masukan-masukan itu. Di tengah upaya perebutan suara oleh Gibran, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga yakin bisa merebut suara pemilih Jawa Tengah. Mesin Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpinnya bakal bekerja maksimal untuk bertarung di Jawa Tengah. Kita punya dapat dukungan yang menguat terus karena pada dasarnya semangat perubahan itu nyata. Mereka sudah merasa bahasa Jawanya ingin tidak ada perubahan yang signifikan sehingga butuh perubahan masif dan cepat. Di sisi yang lain konsolidasi ukhuwah Islamiyah berjalan sangat cepat dan insya Allah ini menjadi energi kemenangan amin. Berapa persen Gus? Target berapa persen? Target paling tidak 52% kita turunkan. Kami mohon untuk duduk kembali. Sementara Ganjar, capres nomor urut 3 yang sudah menjaga suara Jawa Tengah, kini membidik 70% suara di daerah istimewa Yogyakarta. Ganjar yakin dirinya dan Mahfud adalah 2 sosok yang akrab dengan warga Yogyakarta. Salah satunya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dan tentu memang suasana kebatinannya berbeda. Saya Pak Mahfud sekolah di sini, belajar budaya di sini, ya tentu saja semangat perjuangannya luar biasa dari Jogja. Saya merasa recharge di sini, tambah semangat karena semangat kawan-kawan juga sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih. Pasca mendapat nomor urut dari Komisi Pemilihan Umum, persaingan resmi sudah dimulai, meski kampanye formal belum dimulai. Capres-cawapres dan seluruh organ partai serta relawan pemenangan giat bekerja mengumpulkan suara pemilih dari berbagai sudut desa hingga kota. Tim Liputan Kompas TV.